Inilah 14 pertanyaan tentang hubungan intim yang sering ditanyakan. Pertanyaan nomor 13 bikin orang geleng-geleng. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Isal di channel Undercare. Di channel ini kita akan bahas tentang masalah-masalah seksual dan juga program hamil. Dan di video kali ini Dr. Isal ingin membahas 14 pertanyaan tentang hubungan seksual atau hubungan intim yang sering kamu tanyakan. Mungkin kamu selama ini penasaran ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual atau hal-hal intim. Dan inilah 14 pertanyaan yang sering banget terlintas di benak kita para lelaki terutama yang akan kita bahas. Bagi kamu yang penasaran terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan, kalian bisa cek dulu di deskripsi daftar-daftar pertanyaannya karena kita buat timestamp di situ. Kalian bisa pilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benakmu selama ini. Oke, sebelum kita bahas tentang 14 pertanyaan tentang hubungan intim yang sering kali ditanyakan, subscribe dan like serta share video ini agar channel ini makin berkembang. Yuk langsung saja kita bahas ke pertanyaan nomor 1. Dok, kenapa sih hubungan intim itu terasa enak? Oh ya jelas dong. Bagi kalian yang belum pernah merasakan mungkin sudah terbayang-bayang ya kalau hubungan intim tuh enak ya. Bayangin aja udah enak ya, apalagi melakukannya ya. Tapi jangan coba-coba kalau belum menikah ya. Karena yang jelas hubungan yang halal dan sah itu akan lebih sehat. Kenapa hubungan intim itu bisa terasa enak? Ya, yang pertama dari sisi fisiologis dari tubuh kita akan menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan seperti hormon endorfin contohnya yang akan menjalin rasa kasih sayang dan cinta saat berhubungan intim. Maka dari itu orang dari zaman dulu sampai sekarang mengatakan hubungan intim itu enak ya. Kalau orang-orang bilang hubungan intim itu sakit, mana ada yang mau ya. Secara fisiologis ya ketika melakukan penetrasi dari penis menuju vagina, di situ akan ada banyak rangsangan-rangsangan seksual dan organ-organ intim tersebut memiliki rabut-rabut saraf yang sangat sensitif ya, baik di penis di laki-laki maupun vagina di perempuan. Ketika saling bergesekan maka akan menimbulkan sensasi-sensasi geli-geli yang enak itu tadi. Nah, maka dari itu inilah jawaban kenapa hubungan intim itu terasa enak. Lalu pertanyaan kedua, Dok, seberapa sering sih orang berhubungan intim itu? Oke, untuk seberapa seringnya sebenarnya tidak ada patokan tersendiri ya, karena memang masing-masing orang kan beda-beda, terutama dilihat dari segi faktor usia. Untuk rata-ratanya biasanya sih 1 kali dalam seminggu. Kalau misalnya pasangan baru, mungkin dia bisa melakukan sehari 3 kali ya, atau mungkin seminggu 7 kali. Itu kalau pasangan baru. Kalau misalkan sudah usia 30 atau 40, ya paling sekali seminggu itu udah bagus ya. Menurut penelitian sebuah studi di Amerika, berhubungan intim 1 kali seminggu dapat meningkatkan kesejahteraan dan cinta dan kasih sayang sesama pasangan. Jadi kalau seberapa sering itu masing-masing ya tergantung juga. Kalau misalkan udah punya anak ya, anak 1 itu beda, mungkin bisa 1 kali atau 2 kali seminggu. Kalau udah anak 2 atau 3, nah tentunya harus curi-curi waktu untuk berhubungan seksual. Nah ini jadi pertimbangan juga selain dari faktor usia. Oke, itu dia. Kalau kamu berapa kali seminggu ya? Tulis di kolom komentar. Pertanyaan ketiga, Dok. Ya. Ini saya pernah nonton film porno dan alat kelamin saya itu tidak terlihat seperti yang di film. Itu apakah saya normal atau tidak ya? Oke, dari kamu yang pernah coba-coba lihat film porno ya, mungkin kamu pasti membanding-bandingkan ya, kok beda ya ukurannya, bentuknya ya. Mungkin kalau di film porno juga tergantung juga pemainnya dari mana asalnya ya. Kalau orang luar negeri, orang barat mau rata-rata akan ukurannya dari penisnya akan jauh lebih besar. Untuk Asia ya normal standar seperti kita ya. Kalau dibandingkan dengan bule-bule itu justru akan berbeda karena akan tergantung dari ras ya. Jenis ras itu akan sangat mempengaruhi dari hormon serta pertumbuhan dari tubuh. Maka dari itu bentuk payudara, dada, bokong maupun penis dan bagian tubuh-tubuh lain akan berbeda. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika misalkan bentukmu tidak sama seperti apa yang kamu lihat. Karena yang ditampilkan di film-film itu otomatis adalah produk-produk pilihan. Nah, maka dari itu kamu jangan minder. Yang penting bisa berfungsi dengan baik dan bisa melanjutkan proses reproduksi, itu yang paling penting. Oke, jadi tidak usah berkecil hati ya. Oke, pertanyaan keempat, Dok.
vagina basah selama hubungan intim itu apakah ini normal, Dok? Oh iya, jadi memang perlu teman-teman ketahui sebelum melakukan penetrasi atau proses memasukkan penis ke dalam vagina, memang harusnya wanita dilakukan stimulasi atau istilahnya adalah foreplay. Jadi permainan dulu sebelum melakukan permainan inti ya. Jadi foreplay tersebut memiliki peran penting untuk merangsang vagina mengeluarkan pelumas-pelumas. Ketika penis masuk ke dalam vagina, diharapkan dengan pelumas tersebut akan memperlancar jalannya masuk dari penis menuju lubang vagina. Jika tidak ada pelumas atau kondisinya belum basah, maka akan bisa menimbulkan gesekan yang akhirnya akan menimbulkan rasa sakit saat melakukan penetrasi. Hal ini akan menjadi trauma tersendiri bagi para perempuan. So, bagi kalian para pejantan, jangan lupa untuk lakukan foreplay sebelum berhubungan seksual agar saat proses penetrasi bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai malam pertama malah bikin trauma. Oke, Dok, pertanyaan berlima nih. Oke. Mungkinkah ngompol selama hubungan intim itu? Ngompol selama hubungan intim, itu sepertinya hanya sensasi ya. Jadi ketika akan mendekati klimaks atau fase orgasme, terutama bagi perempuan akan ada sensasi rasa seperti ngompol atau pipis, atau bahasa kerennya adalah squirting. Kalau bagi para pria, sensasi ngompol atau pengen pipis sebenarnya lebih saat proses setelah melalui ejakulasi. Jadi itu wajar sekali karena memang ada desakan yang tinggi dan tekanan yang tinggi pada saluran kencing di penis, terutama pada laki-laki, karena saluran untuk keluar dari urin maupun sperma pada laki-laki itu satu jalur ya. Begitu juga wanita, kalau wanita memang beda jalur, ada jalurnya sendiri untuk pipis dan lubang vagina. Jadi teman-teman jangan sampai salah masuk ya. Tapi pada wanita memang dengan tekanan yang tinggi tersebut akan ada mendesak dari kandung kemih wanita tersebut, sehingga ketika akan proses orgasme atau squirting tadi akan terasa sekali seperti ngompol. Beda dengan pria akan merasa seperti ngompol setelah mengalami ejakulasi. Jadi dia akan bulet pipis biasanya. Pertanyaan nomor 6, Dok. Oke. Ini nih yang sedang ditanyakan, apakah ukuran penis berpengaruh pada performa di ranjang, Dok? Nah, ini nih mungkin yang jadi kepikiran para pria. Para ayah dan bapak-bapak di rumah tidak perlu khawatir terkait dengan masalah ukuran penis, apakah bisa memuaskan wanita atau tidak. Ya jelas bagaimana performa bapak-bapak sekalian ketika di ranjang. Kalau tahu posisi-posisi serta titik-titik yang bikin wanita itu bisa kelojotan, maka berapapun ukuran penis bapak-bapak di rumah bisa membuat istri akan senang dan makin cinta. Gimana sih caranya dan tekniknya serta titik-titik rangsangannya? Akan dibahas di video berikutnya. So, tetap stay tune terus di channel Andro Kelly ini karena bapak-bapak akan mendapatkan tips-tips yang sangat bermanfaat terkait dengan seksualitas. Oke, pertanyaan nomor 7, Dok. Normalkah jika sakit saat berhubungan intim, Dok? Nah, ini dia yang perlu diperhatikan bagi para pasangan yang baru menikah. Nah, berhubungan intim jika terasa sakit, tandanya itu bahwasanya seperti yang sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya, saat proses foreplay atau pemanasan atau pelumasan di area vagina itu kurang maksimal. Jadi bisa dirangsang dulu bagi para ayah, bapak-bapak untuk merangsang titik-titik sensitif pada wanita sehingga vagina bisa basah dan penetrasi bisa lancar. Ya, jika hal tersebut belum dilakukan dan langsung saja diterabas masuk, maka yang terjadi adalah gesekan yang bisa membuat dinding vagina itu akan perih dan sakit. Kita lanjut di part 2. Ya guys, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman agar mendapatkan informasi menarik tentang kesehatan pada pria dan kandungan pada wanita.